di, disajikan ya dalam bentuk presentasi lagi dan juga nanti akhirnya adalah paper ya, paper hasil observasi Anda, terus di situ kan ada sedikit data collection ya. Jadi tetap bikin paper juga sama dengan mata kuliah sebelumnya, tapi papernya ya semacam research ya, research paper gitu. Manuskrip eh, dari hasil penelitian, cuman penelitiannya nggak gede-gede amat ya, kayak mini project aja, tapi intinya Anda punya data gitu ya. Itu, jadi eh, itu ya more or less yang akan kita lakukan ya. Jadi eh, tidak ada maksudnya kuliah yang saya harus memberikan teori macam-macam, tapi nanti setiap tahapan itu kita diskusikan. Saya kasih masukan. Ya, misalnya dari hasil observasi itu Anda harus menentukan fokus kajiannya apa. Ya, dengan fokus kajian ini nanti step by step ya, jangan khawatir ya. Dengan fokus kajian ini kira-kira nanti eh, untuk literature review-nya, kajian pustakanya apa saja yang harus yang bisa Anda eksplorasi, yang relevan, apa yang relevan, teori, konsep, dan hasil-hasil penelitian yang relevan yang seperti apa. Nanti kita bahas ya step by step di setiap tahap. Jadi nggak langsung secara keseluruhan terus kita presentasikan, nggak ada terlalu banyak ya. Step by step aja gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada Ibu. Oke, ya, jadi ya ini kita lihat CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Ya, jadi di sini ada macam-macam SCPMK itu karena eh, kita tidak ibaratnya pembahasan kajian eh, tertentu ya, seperti mata kuliah kurikulum dan materi ajar itu ya. Topik-topik kita tidak perlu eksplorasi per topik, tapi kita mengeksplorasinya ya tergantung eh, hasil observasi Anda apa, nanti mau diarahkan didukung oleh teori, konsep, dan hasil penelitian yang seperti apa. Ya, nanti kita lebih ke ini ya, alur lebih ke semacam alur untuk penelitian memang ya, tapi bukan riset untuk tesis, tapi lebih ke semacam ini project aja, mini research ya, untuk intinya mengambil data dengan research focus yang jelas ya. Nanti kita bahas dari awal ya supaya tidak bingung ya. Tapi intinya CPNK-nya misal nih mampu mengidentifikasi masalah yang ada itu dalam eh, praksisnya maupun teorinya ya. Kemudian didukung dengan literature, itu maksudnya adalah hasil-hasil penelitian sebelumnya atau literature ya, itu previous studies, dan juga dihubungkan dengan kebijakan pendidikan bahasa asing di Indonesia seperti apa. Kemudian mampu menawarkan solusi dan alternatif berdasarkan kajian akademik yang relevan dan terkini. Jadi eh, connecting theories and practice-nya ya. Connecting theory and practice-nya seperti apa gitu. Kalau ada praktis yang kayak begini atau praksis ya yang seperti ini, kira-kira nanti literaturenya yang relevan seperti apa ya, dan mampu menjelaskan kesimpulan, dampak, dan implikasi dari suatu analisa permasalahan pendidikan bahasa asing secara akademis ya. Kemudian mampu mengidentifikasi masalah yang ada. Ini tadi udah ya. Em, ini udah. Oke, ini kok diulang sih? Iya, intinya CPMK ada tiga yang CPMK besar ya. Ya,
mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisa masalah tersebut, didukung dengan literatur yang relevan, ya, data dukung dari konteks penelitiannya, dan juga akhirnya memberikan solusi, ya, alternatif berdasarkan kajian akademik yang relevan dan terkini, ya. Terus mampu menjelaskan, mengelaborasi theories and practice-nya, ya, the connection between theories and practice-nya tuh seperti apa. Dah tuh, ya. Untuk kegiatan perkuliahan, ya, intinya kita akan mengkaji berbagai literatur, ya, ada, kemudian kunjungan ke lapangan sekolah, lembaga pendidikan atau apapun itu, ya, untuk, sebentar, ya, sebentar. Maaf, ya. Oke. Alright. Tadi sampai mana ini? Ya. Itu. Jadi kunjungan ke sekolah, ke lembaga, intinya ke tempat-tempat yang akan Anda jadikan eh, pusat eksplorasi eh, problemanya, ya. Problema tantangannya itu apa, ya, ya kan? Kemudian tadi sudah, ya, review jenis-jenis penelitian. Kalau tadi kan literatur itu masih eksplorasi secara keseluruhan. Nah, sekarang setelah kembali dari kunjungan observasi itu kita melihat lagi jenis-jenis penelitian sebelumnya, ya, untuk mengkaji problem yang kita identifikasi itu, ya. Jadi eh, kalau ada permasalahan seperti ini, ya, nanti didukung oleh hasil-hasil penelitian yang seperti apa dan bagaimana hasil-hasil penelitian sebelumnya itu tuh merespon permasalahan seperti itu. Kita lihat eh, apa yang ada di lapangan dan apa yang sudah ditawarkan oleh kajian pustaka. Dalam hal ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya. Yang mereka tawarkan eh, terkait dengan permasalahan yang serupa dengan apa yang Anda identifikasi di lapangan. Ya. Kemudian berdasarkan kajian teori dan observasi lapangan, menetapkan permasalahan dan rancangan pemecahannya. Mengumpulkan data kajian, melakukan analisis, dan melaporkan hasil kajian secara lisan dan tertulis dengan jadwal presentasi sesuai kesepakatan kelas. Mengumpulkan data kajian, ini sudah, ya. Kemudian ini, ya, oke, ini adalah sesi diskusi dan presentasi, ya. Kemudian menyusun draft laporan menjadi artikel jurnal, ya, artikel penelitian. Ya, nanti saya jelaskan struktur manuskripnya. Jadi kita submission final submissionnya adalah paper, ya, manuskrip, ya, berjenis research, ya, research paper, ya. Jadi seperti yang Anda ketahui bahwa struktur manuskrip penelitian tuh, ya, ada title, judul, ya kan, abstrak, ya kan,
keywords, kata kunci, kemudian ada introductions, pendahuluan, ada literature review, kajian pustaka, ada method atau metode, ada findings atau results atau hasil penelitian, ada discussions ya, diskusi, kemudian conclusions, kesimpulan, references atau referensi. Ya itu kan struktur dari manuskrip ya. Anda sudah paham tentunya kalau struktur manuskrip itu seperti apa. Cuman nanti saya jelaskan juga apa sih yang Anda bisa tulis gitu ya. Poin-poin besarnya yang Anda bisa tuliskan di setiap bagian itu ya. Misalnya introduction tuh bisa nulisin apa aja, literature review itu seperti apa dan sebagainya. Nanti saya jelaskan ya di pertemuan selanjutnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk weekly assignments-nya ya ada tugas pertama ini ya kunjungan ke luar ya, mengidentifikasi permasalahan. Dari situ dari identifikasi permasalahan Anda melihat literature ya, kemudian mencari kira-kira eh, poin-poin dari literature review apa yang Anda harus siapkan untuk mendukung mendukung eh, menjawab permasalahan tersebut ya. Jadi merespon permasalahan tersebut itu memakai teori, konsep dan hasil penelitian yang seperti apa ya. Nanti dipresentasikan juga eh, rancangan dari literature review-nya. Kemudian dipresentasikan awal pertama setelah kunjungan presentasi juga findings hasil observasinya seperti apa ya. Terus setelah itu eh, datanya kayak apa, kemudian mau diteliti atau dianalisa dengan desain penelitiannya seperti apa, kemudian hasilnya apa, kemudian didiskusikan hasil tersebut ya, kesimpulannya apa, kemudian references. Ya, gitu. Itu untuk final submission-nya adalah paper, research paper. Untuk tugasnya ya weekly assignment-nya ya mengikuti itu. Ada presentasi ya kan, kemudian diskusi, kemudian hasil tertulis misalnya problemnya apa, kemudian kajian literaturnya seperti apa dan sebagainya. Itu nanti setiap setiap minggu setiap tugas ada tagihannya tentunya. Karena setiap sekarang tagihan itu nanti dilaporkan ke mahasiswa ya. Bisa presentasi dapat berapa gitu kan. Terus nanti untuk eh, kajian pustakanya kira-kira seperti apa hasilnya dapat berapa kayak gitu nanti sepertinya harus dilaporkan dalam sistem penilaian ya. Mulai tahun ini kayaknya. Sistem baru sih. Gitu? Ya. Any questions? Ada pertanyaan? Bu, kalau Apa? misalnya diadakan perlu ke sekolah gitu membutuhkan surat itu gimana Bu? Oh, nanti Surat minta izin. admin linguistik terapan. Minta dari Minta dari prodi. mana? Mbak Sheila. Minta Pak Agus ya. Ada kok menghubungi Bu Yeni, koor prodinya. Terus kan ada staf kan, staf adminnya Pak Agus kan. Nanti bisa minta Pak Agus surat izinnya. Bisa ya. Mm. Makasih Bu. Mm-mm. Oke. Terus ada pertanyaan apa lagi? Saya Bu izin bertanya. Ya, Berarti kegiatan kita tiap meeting per minggunya itu masih harus presentasi atau memang terjun ke lapangan Bu? Soalnya tadi masih belum dijelaskan secara jelas seperti apa.
Tuh, Bu. Mm-mm. Lalu eh, materi-materi yang misalnya presentasi itu kita materinya eh, memulai dari mana dan apa dan apakah kita presentasi kelompok atau individu seperti itu, Bu. Ya, individu. Karena kan jadi kan gini, kan seminar nih, seminar problema pendidikan bahasa asing. Jadi lebih ke mengeksplorasi ya kan, problem-problem, tantangan-tantangan, ya. Tidak hanya problem tantangan, tapi hal-hal baik, best practices yang Anda bisa amati dari hasil observasi itu apa gitu, ya. Jadi eh, dari observasi ke sekolah itu Anda bisa menyiapkan eh, semacam observation guide gitu ya, guide untuk observasi. Anda ingin mengobservasi, Anda mengobservasi itu tentunya mencatat kan, merekam, mencatat apa saja. Ya, cuman observasi yang baik itu adalah observasi yang sebenarnya dituntun oleh passion atau interest ya. Jadi dari awal tuh Anda udah berpikir kira-kira Anda tuh tertarik untuk ngamatin fenomena apa gitu ya. Namanya proses pembelajaran tuh kan banyak sekali toh fenomena yang bisa diamati, ya kan? Nah, nanti Anda laporkan semuanya itu gitu. Nanti dari kayak kayak nulis tesis itu ya. Latihan nulis tesis ya, latihan nulis tesis. Jadi berawal dari observasi ya, hasil observasinya itu eh, Anda laporkan gitu. Anda bisa melaporkan hasil observasinya dibagi-bagi menjadi beberapa poin tertentu. Misalnya best practices. Nah, Anda melihat ada best practices yang dilakukan oleh guru itu apa saja. Best practices yang dilakukan oleh siswa apa saja. Kemudian eh, tantangan-tantangan yang dihadapi guru dalam mengelola pembelajaran apa, problem yang dihadapi oleh guru, dan juga tantangan dan problem yang dihadapi oleh siswa apa saja, ya kan? Dalam pembelajaran bahasa asing itu. Anda cermati, observasi gitu. Bisa direkam, minta izin ke gurunya direkam, boleh, boleh nggak sih direkam, di video kan gitu. Itu nanti minta izin ke gurunya. Atau bisa direkam secara audio aja, at least dari eh, apa eh, rekaman suara itu kan Anda bisa ngikutin gitu ya. Itu eh, terus nanti Anda laporkan itu hal-hal yang hasil dari observasi itu. Nah, itu tugas pertama ya kan? Tugas pertama observasi. Observasi sekali atau dua kali? Ya kalau bisa jangan sekali lah. Bisa dua kali misal. Karena kalau sekali kan eh, bisa jadi apa ya, eh, kebetulan aja gitu. Jadi coba dua kali kira-kira melihat apa saja sih yang benar-benar terjadi di pembelajaran bahasa asing gitu ya. Paling tidak dua kali observasi. Terus itu dilaporkan kan ke kelas kan masing-masing. Jadi intinya nih individu, nggak nggak usah kelompok, cuma 8 orang kok, kan. Nanti juga bikin papernya kan sendiri-sendiri, nggak kelompok. Jadi itu sendiri-sendiri ya. Kalau bisa tempatnya ya beda, jangan satu tempat itu 8 orang ke satu tempat semua. Beda-beda aja supaya nanti saling melengkapi ya. Dan tempat berarti kan ada banyak tuh perspektifnya. Ya, informasi yang didapatkan lebih banyak. Nah, terus setelah itu eh, Anda memetakan dari sekian banyak problem itu kira-kira problem mana yang Anda ingin kaji gitu ya. Anda ingin kaji, ya kan? Eh, itu observasi, oke lah sekali ya nggak apa-apa, oke. Anda petakan problem-problemnya, tantangannya apa, terus pilih aja kira-kira dari sekian problem itu Anda tertarik untuk melihat
problem yang mana untuk dikaji gitu ya, untuk dikaitkan dengan teori ya, konsep dan hasil penelitian. Ya, ya kan? Terus nanti setelah itu eh, Anda memetakan fokus penelitiannya. Jadi Anda kembali ke literatur, ya. Jadi setelah menentukan problemnya, Anda baca literatur. Anda baca literatur ya. Dalam literatur itu penelitian-penelitian sebelumnya yang misalnya apa? Cara guru membelajarkan vocab misal gitu ya, misal. Nah, eh, terkait dengan pembelajaran kosakata. Ya, berarti eh, baca ya penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pembelajaran kosakata. Anda tertarik di bagian apa? Misalnya eh, metode mengajar atau strategi atau tekniknya atau apa gitu ya, atau eh, media yang dipakai atau pengembangan bahan ajarnya apapun ya, macam-macam. Termasuk juga misalnya eh, motivasi siswa boleh ya, atau interaksinya, interactions atau terkait dengan classroom management apapun ya. Jadi nanti kembali ke literatur, cari literatur, terus dari literatur itu Anda punya banyak bayangan pasti. Oh, saya mau mengkaji ini dengan dilihat dari teori ini gitu ya. Nah, setelah itu Anda bikin instrumen instrumen sederhana ya. Anda mau ambil data pakai apa? Interview atau apa? Observasi lagi atau dengan survei gitu ya. Survei kecil-kecilan gitu ya. Eh, atau dengan eh, reflective questions ke gurunya, ke siswa apa. Jadi ambil data dengan instrumen yang Anda kembangkan, ya kembali ke sekolah gitu ya, untuk mendapatkan data. Nah, dari data itu eh, Anda kembali ke literatur ya, eh, bagaimana Anda bisa menganalisa datanya itu seperti apa ya, kemudian hasilnya seperti apa, ya udah, dan kemudian Anda bisa mulai nulis aja, mulai menulis manuskripnya. Kalau udah sampai mendapatkan data itu, Anda bisa menganalisa dan setelah itu Anda bisa menuliskan eh, apa manuskripnya ya. Jadi ini lebih bisa juga kualitatif research aja. Jadi pendekatan kualitatif ya. Kalau mau kuantitatif ya boleh ya, biasanya cuma survei aja gitu. Pendekatannya kualitatif aja ya, bisa interview tadi, bisa observation study gitu ya. Itu eh, terus dianalisa dengan cara kualitatif juga, kemudian disajikan hasilnya. Tuh, ya. Oke, terus nanti Anda siap menulis papernya. Gitu. Itu, Mas. Menjawab Iya, baik. pertanyaannya. Eh, Hmm. jadi em, itu kan bisa menjadi apa namanya tugas kita seperti itu ya bentuk paper. Eh, Mm-mm. yang saya anu tuh Bu, masih bingung setiap kita mau diskusi presentasi apakah harus observasi dulu seperti itu Bu? Apakah harus bagaimana? Eh, Karena ke lapangan tuh paling 2 kali ya. Pertama observasi, hasil observasinya apa. Nanti balik lagi ke lapangan itu untuk ambil data. berarti presentasi bisa oh, mulai kapan seperti itu? Apa kita langsung dulu atau gimana? Apa misalnya minggu depan nih seperti apa gitu Bu? Ya, minggu depan itu eh, ya Anda bisa mulai ini kan ini sampai jam berapa sih kuliah? Jam 3 ya. Ya, Iya. nanti kita eksplorasi bidang-bidang kajian yang Anda kenal apa gitu. Minggu depan Anda bisa mulai anu aja dulu nyicil kira tertarik di bidang kajian apa. Jadi kalau Anda ke lapangan itu kira-kira mau tertarik mau melihat apa gitu ya. Meskipun nanti dari hasil observasi itu yang Anda laporkan itu ya keseluruhan ya.
Maksudnya apa hasil observasinya itu apa gitu loh. Tapi mulai mulai bisa memikirkan kira-kira your research interest itu apa gitu. Paham? Menjawab pertanyaannya enggak, Mas? Iya Bu. Mm-mm. Jadi eh, ke depan masih belum ke lapangan. Minggu depan Anda eh, mulai bisa. Jadi setelah selesai kelas ini Anda bisa mulai memikirkan kira-kira saya ingin memfokuskan pada kajian apa gitu loh. Yang yang ingin dilihat itu ingin apa gitu sebelum ke lapangan untuk observasi. Meskipun untuk observasi itu terbuka, masih open minded ya, masih open minded, maksudnya masih membuka untuk hal-hal yang sesuai yang ada di lapangan gitu kan. Berarti minggu depan kita melaporkan hasil apa namanya tentang apa yang kita ingin observasi, yang ingin kita teliti gitu Bu ya. Yang ingin difokuskan nantinya setelah dari observasi selesai Anda melaporkan nih semua hasil observasinya. Nah, kira-kira passion Anda itu mau melihat permasalahan di area apa gitu. Ya. Permisi Bu. Hmm, gimana Mas Imam? Iya, itu Mas. Iya. Baik, berarti dalam perkuliahan ini Bu, kita fokuskan ke observasi. Jadi setiap pertemuan itu misalkan di awal-awal tuh kita hanya mempresentasikan progres saja. Jadi misalkan konsultasi dengan Ibu. Jadi nanti di akhirnya baru hasilnya itu dalam bentuk seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi tidak ada seperti presentasi materi atau hal lain. Mungkin seperti itu ya Bu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. selama satu semester ini kita dari awal misalkan menentukan fokus apa, terus nanti progresnya Mm-mm. setiap pertemuan konsultasi. Mm-mm. Setelah itu baru nanti dilanjutkan menyusun konsultasi Mm-mm. lagi itu seperti itu ya Bu ya. Mm-mm. Feedback gitu ya. Ya, jadi ya gitu. Jadi nggak ada paparan teori kayak mata kuliah kurikulum itu kan nggak ada. Maksudnya paparannya memang membahas eh, teori and practice ya. Tapi ini lebih ke eksplorasi gitu lah. Eksplorasi, kemudian kembali ke kelas, Anda merefleksikan hasil eksplorasinya, ya kan? Kemudian berusaha menghubungkan dengan teori atau konsep dan hasil penelitian yang Anda temukan gitu ya. Dan bagaimana Anda membahas berdasarkan itu gitu. Ya, itu ini lebih ke latihan untuk menyiapkan tesis ya. Mhm. Bu, Bisa izin. juga sih mau diarahkan ke tesis bisa loh. Jadi nanti Anda nggak buang-buang waktu ya. Makanya perlu memikirkan interest apa, what is your research interest gitu. Paham? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Mm-mm. Ya. Kalau semisal kan kita minggu depan itu menentukan kayak fokus tujuan gitu Bu. Semisal nanti Mm-mm. ketika di observasi itu ternyata em, yang ada di lapangan itu berbeda dengan apa yang kita prepare atau yang kita ingin fokuskan gitu apa boleh Bu mungkin nanti setelah observe mengganti fokus atau tujuan gitu. Soalnya takutnya kayak misalnya Boleh, saya contohnya boleh. fokus ke pengembangan vocabulary untuk basic Mm-mm. learner. Tapi ternyata Mm-mm. yang saya dapatkan itu materi yang di lapangannya sendiri itu nggak membahas vocab sama sekali gitu Bu. Kira-kira apa memungkinkan misalnya Ya, berubah atau berbeda gitu? pastinya harusnya ada ya namanya belajar bahasa oh ya. Jadi untuk minggu depan itu setelah selesai kuliah ini tuh Anda eh, ke literatur ya. Saya tugasi untuk melihat penelitian sebelumnya gitu. Lihat penelitian-penelitian sebelumnya di bidang di kajian yang Anda eh, inginkan, yang tertarik. Jadi Anda tertariknya tuh mau ngelihat apa gitu. Misalnya, oh saya tertarik untuk mengeksplorasi reflective teaching misalnya, ya pembelajaran reflektif. Nah,
nanti Anda observasi dulu kan. Nah, observasi dulu. eh, Oke, sorry. Anda ke literatur ya. Anda ke literatur. Mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan reactive teaching, ya kan? Terus Anda cari itu, identifikasi tantangan atau problem dalam menerapkan reflective teaching berdasarkan literatur itu apa saja. Jadi reflective teaching itu bentuknya kayak apa sih, ya kan? Hasil-hasil penelitian terkait dengan reflective teaching itu apa? Dan itu dan kajian reflective teaching itu didasarkan pada kendala permasalahan di lapangan yang seperti apa. Itu kan ada di jurnal-jurnal penelitian ya, di artikel-artikel penelitian. Nah, jadi Anda tahu setidaknya secara literatur, apa yang ditawarkan oleh literatur itu Anda tahu petanya, landscape-nya Anda tahu. Ya, itu dulu, itu dulu untuk minggu depan. Terus setelah itu setelah Anda memahami landscape, di overall landscape dari bidang kajian yang ingin rencanakan akan kaji atau eksplorasi dari lapangan itu, terus Anda ke lapangan ya, observasi ya. Observasi ya melihat semuanya gitu, melihat semuanya. Nah, dari semuanya itu kira-kira apakah Anda masih tetap ingin fokus pada reflective teaching atau mungkin reflective teaching ditambah hal-hal lain yang mendukung reflective teaching misalnya apa? Terserah aja. Nah, Anda paparkan dulu hasil observasinya. Semua yang Anda lihat itu Anda paparkan hasil hasil observasinya. Dari best practice tadi ya, best practices, kemudian challenges-nya apa, problems-nya apa, ya anything yang Anda bisa amati dalam kegiatan observasi itu. Dah, ya, itu dan seterusnya, seperti yang tadi saya jelaskan, ya, itu. Nah, nanti di pertemuan dengan Prof. Margana itu lebih membahas paper Anda, ya, progres paper Anda nanti akan dikasih masukan oleh Prof. Margana, kemudian Anda merevisi sehingga directions atau arah dari paper Anda itu tepat sasaran gitu. Gitu ya. Mm-mm. Any questions? Ya. Bu, nanti apa namanya RPS-nya bisa dikirim tidak Bu? Course Iya, outline-nya oh iya misal bisa di bisa. grup ya. Bisa, bisa. Tentu saya kirim. Uh, yang kurikulum udah kan ya? Iya Bu, sudah Bu. Oke, ya. Oke. Apa? Nah, sekarang ini contoh bidang-bidang kajian ya. Ini contoh bidang-bidang kajian, misal kalau di area pengembangan kurikulum dan pembelajaran bahasa Inggris tuh ya. Di sini ada topik-topik riset ya. Misal kayak language curriculum reform, language curriculum evaluations atau assessment, teacher emotions, curriculum change, teacher autonomy and language curriculum development, ada language curriculum innovations yang kemarinnya kita udah di mata kuliah kurikulum kan topik-topik ini ada juga kan ya bagian ya. Kemudian institutional support, kemudian teacher identity in language curriculum development, critical thinking, ada ini karena ini di bagian curriculum development ya. Oke. Kemudian di sini ada text-based language curriculum design, ada intercultural competence and language curriculum design. Misal Anda ingin melihat bagaimana guru mengelola pelajaran berbasis pengaruh budaya gitu ya. Nah, itu kan bisa Anda amati apakah dalam proses pembelajaran itu guru telah mendesain pembelajarannya seperti apa sehingga unsur-unsur budaya itu dipertimbangkan ya sebagai eh, salah satu hal yang dapat dipakai untuk mengelola pembelajaran gitu ya.
kemudian penggunaan teknologi, pengembangan bahan ajar, kemudian evaluasi ya, pengembangan bahan ajar, kemudian eh, proses pengembangan bahan ajar, kemudian proses pembelajaran, proses penguasaan bahasa, atau di sini ada juga ini tentang teachingnya sendiri ya, English language teaching. Ini kalau teachingnya nanti ya. Kemudian interculturality, multiliteracy, multimodality, ada eh, assessment ya, ada assessment macam-macam. Kemudian iya assessment. Terus untuk yang terkait dengan pembelajarannya ya ILTM ya, pendekatan-pendekatan itu ya, pendekatan-pendekatan seperti eclectic approach English language teaching itu ada text-based teaching, ada CLT, ada task-based instructions, ada content-based instructions ya. Kemudian model instructional design itu ya ada innovative instructional design seperti flipped classroom atau blended learning atau inquiry learning atau digital storytelling apa itu ya. Gamifications ya, reflective language teaching, intercultural language learning, ada critical language pedagogy, ada teaching English to young learners, ya, teaching literature atau literature in language learning, pemberian feedback ya, feedback, kemudian ada classroom management, ICT in ELT. Nah, itu ILTM macam-macam ya. Kemudian untuk teacher professional learning and development ya, Anda bisa misalnya terkait dengan self efficacy atau knowledge, belief, agency ya, leadership, teacher leadership ya. Kemudian eh, terkait dengan teacher teacher professional development ya, ada teacher research ya, ada teacher professional identity. Nah, ini kalau terkait dengan TPD ya. Untuk yang applied linguistics ya ada multilingualism, bilingualism, ada linguistics landscape. Ini kayaknya di sekolah kurang ini ya. Eh, language shift, language shift, change ya. Kemudian penguasaan bahasa asing atau SLA itu ya, second language acquisitions ya. Oke, gitu. Jadi ini contoh ya, kajian-kajian yang Anda bisa sangkut, Anda bisa kaitkan dengan hasil observasi Anda. Gitu. Paham ya? Paham, Bu. Mm-mm. Any questions? Izin Ibu, Mahiyang mau bertanya Ibu. Mm-mm. Ibu, yang saya ingin tanyakan karena saya benar-benar saya kurang paham Bu. Perbedaan eh, kan karena saya kan konsentrasinya PBA, penilaian apa pendidikan bahasa asing. Yang ingin saya tanyakan ialah apa perbedaan misalnya nanti kan kita mau membahas tentang perkembangan apa pengembangan kurikulum atau mungkin bahan ajarnya dan segala macam apa perbedaan kita Bu dengan mata kuliah dengan punya mereka kurikulum teknologi pendidikan itu Bu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Ada perbedaannya nggak sih, Bu? Maksudnya, memang kita fokus di pendidikan bahasa asing, tapi saya pernah melihat suatu tesis yang membahas, dia bukan dari FBSB, tetapi dia membahasnya tentang bahasa Prancis gitu, Bu. Nah, jadi saya agak rancu, jadi saya bertanya-tanya, ini nanti bedanya dengan punya mereka itu apa gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Gimana Mbak Maya, bedanya apa nih? Bedanya mata kuliah kita Ya, enggak yang hasilnya. Soalnya kan misalnya nih, karena kan saya ikut seminar ini kan rencananya siapa tahu nanti bisa dibawa menjadi tesis. Eh, iya bisa, bisa yang ingin diarahkan ke saya, tesis. mm-mm. Karena saya pernah melihat contoh tesis orang yang bukan FBSB Mm-mm. eh, dari ilmu sosial kalau nggak salah itu membahasnya terkait pembelajaran bahasa Perancis. Nah, itu nanti itu bedanya dengan punya kita apa, Bu? Padahal itu orangnya bukan FBSB gitu, tapi kok ngambilnya ranahnya ke pendidikan bahasa, maaf, karena kan saya bahasa Perancis gitu, Bu. Jadi dia malah ngambil Lah,
pengembangan Lah, belajar bahasa Perancis gitu, Bu. lah memang bidang dia pendidikan bahasa Perancis. Oh, bukan, Bu. Orang itu kelihatannya tuh kuliahnya bukan di FBSP. Saya lihat kalau nggak salah di tentang kurikulum teknologi pendidikan gitu, Bu. Lebih ke Iya, kurikulum. tapi apa backgroundnya pendidikan bahasa Perancis? Nah, itu tidak saya tidak mencari sih, Bu, karena saya tidak kenal nama itu. Saya hanya melihat Ah, aja gitu, Bu. ya bisa jadi itu gini ya Mbak ya. Eh, Lulusan S1 bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris itu S2-nya bisa lanjut ke teknologi pendidikan misalnya. Itu kan sudah interdisciplinary ya. Jadi intinya ilmu teknologi pendidikan tapi dibawa ke pendidikan bahasa Inggris. Ya bisa jadi gitu, gitu. Jadi eh, ya kita fokus pada pendidikan bahasa asing yang di linguistik terapan ya. Memang kalau misalnya ngelihat kasus gitu ya bisa jadi sama atau serupa, tidak sama persis ya, serupa karena memang background dari mahasiswa yang Anda tadi ceritakan mungkin saja dia dari pendidikan bahasa Prancis, tapi dia ngambil prodi di luar linguistik terapan atau di luar apa gitu ya, di luar linguistik terapan ya, yang bisa nyangkut kan misal teknologi pendidikan tadi. Jadi ilmu teknologi pendidikan tuh makanya kuliahnya nggak di FBSB, kuliahnya di Pasca Sarjana. Gedungnya. Gedungnya di sekolah pasca sarjana karena prodi-prodi yang di sekolah pasca sarjana itu adalah prodi-prodi yang heterogen. Intinya adalah interdisciplinary tadi, ya. Misal dari S1 teknik informatika atau apa, dia ngambil TP teknologi pendidikan atau pendidikan apa ya? Any pendidikan lah, misalnya pendidikan matematik atau apa, tapi misalnya dia mau teknologi pendidikan berarti memang dia mau ambil fokus untuk S2-nya itu terkait dengan teknologi gitu, teknologi pendidikan. Ya bisa jadi, ya. Jadi nggak ada hubungannya sama kita sih. Ya Oh, kita memang fokusnya ke eh, pembelajaran bahasa asing kan ya. iya, Ibu. Mm-mm. Oh, Ibu yang kedua, Bu. Kan Mm-mm. saya sendiri kan mengajar di sekolah. Kalau tadi saya Mm-mm. lihat kan kita di sana sebagai peneliti. Tetapi bolehkah kita Mm-mm. sebagai subjek yang diteliti juga, Bu? Hmm, subjek yang diteliti. Ya, ya Anda bisa ini kan, eh, pengalaman Anda, ya hasil observasi Anda itu nantinya akan menjadi data juga gitu loh. Ya, tapi research participants-nya ya pastinya siapa? Sesama guru, siswa gitu kan, Iya, gitu. Bu. Anda posisinya sebagai peneliti gitu. Oh, tetap, Bu, ya. Mm-mm. Ya, cuman sebagai non partisipan gitu kan. Non partisipan. Jadi peneliti ya memang non partisipan Anda bukan partisipan ya gitu. Berarti maksudnya kalau meneliti diri sendiri nggak boleh gitu, Bu? Boleh, cuman nanti desain penelitiannya apa gitu. Bisa eh, yang meneliti diri sendiri itu misalnya kayak narrative inquiry, gitu. Case study gitu. Gitu. Kita karena ini sebenarnya kayak mini project ya. Data Anda tuh kan nggak yang tesis gitu ya. Data Anda ini nantinya semacam exploration aja ya. Kalau misalnya mau case studies kan nggak cuma sekali, Pak. Ya. Case studies itu eh, bisa 3 bulan gitu loh. Anda 3 bulan mau diskursus nanti kapan ininya lulus ya? Eh, kan kita kuliah cuma berapa bulan sih? 4 bulan ya. Ya. Jadi untuk ambil data paling cuma kali aja. Jadi lebih pada eh, eh, semacam kayak interview study, observation study gitu. Jadi untuk desain risetnya nggak yang kayak narrative case study atau descriptive case study atau narrative inquiry atau action research atau kayak gitu itu perlu waktu yang lama gitu. Ini sekedar intinya tahu gitu, eh,
problem-problem yang ada di lapangan gimana, kemudian kita sikapi dengan cara berpikir riset gitu ya. Ya, kalau mau neliti diri sendiri itu bisa pakai narrative inquiry, bisa ya, pakai case tadi dirinya sendiri sebagai case gitu ya. Siap, terima kasih Bu. Oke. Ya, oke. Jadi itu makanya nanti untuk minggu depan ini Anda refleksikan ya ke diri sendiri kira-kira interestnya apa, kemudian baca penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan your interest tadi. Ya, setidaknya ke sekolah itu punya gambaran gitu ya. Seperti apa sih misal membelajarkan vocab atau pengembangan bahan ajar atau reflective teaching atau assessment atau apapun yang ingin Anda ini. Atau Anda mau baca banyak hal random gitu ya boleh aja ya. Tapi paling tidak Anda harus menanyakan ke diri sendiri kira-kira eh, passionnya tuh di mana gitu, mau mengkaji apa sih? Problem di lapangan pasti banyak gitu kan. Nah, dari sekian banyak itu Anda mau fokus pada masalah yang mana ya, dan itu dikaitkan dengan eh, kajian pustaka yang seperti apa. Oke, begitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah jelas. Jelas ya. Ya. Eh, untuk navigasi literatur kemarin udah kan ya? Udah tahu ya caranya ya? Udah kita bahas ya? Ya, sudah. Oh, sudah. Udah ya? Mm-mm. Oke, jadi eh, eksplorasi. Waktunya eksplorasi dulu. Ya, banyakin baca dulu. Sama dengan mata kuliah kurikulum kan? Dan materi aja. Ya, supaya terbuka wawasannya itu dimulai dari apa yang Anda temukan dalam literatur dulu. Ya, minggu depan nanti eh, sharing itu dulu ya, sharing what you really want to focus on gitu. Fokus dalam arti dari keinginan pribadi dulu saya tertarik untuk melihat ini gitu ya, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya itu mengkonfirmasi ini gitu ya. Nanti siapkan slide-nya ya, itu lebih pada eksplorasi dari literature ya. Jadi Anda bisa fokus pada fokus penelitiannya apa ya, dan itu berdasarkan konteks konteks teoritis, konteks empiris, dan konteks penelitiannya seperti apa, dan hasil penelitiannya seperti apa, dan eh, argumen dari penelitinya itu seperti apa gitu ya. Jadi seperti review ya, Anda nanti presentasi hasil review dari kajian pustaka yang Anda lakukan. Ya, itu ya. Misal mau baca berapa artikel? 10, 7 sampai 10 ya. Bisa. Bisa, Bu. Ya, bisa lah. Nanti kan untuk tesis lebih dari itu. Ya, ya. Nanti sharing review 7 sampai 10 penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Oke, jadi eh, bikin slide sama written-nya ya, written review ya, ditulis ya. Ya, gitu supaya lebih nyantol gitu ya. Jadi kalau kita belajar itu otak itu perlu reinforcement ya. Reinforcement itu ya membaca, ya menulis gitu ya, mendengarkan ya. Itu perlu reinforcement. Kalau cuman membaca aja kayak kebanyakan bisa nyantol apa enggak? Anda hanya membaca saja itu kira-kira nyantol di long term memory enggak? Eh, tidak, Bu. Kalau
harus dilakukan sepertinya. Iya, emang enggak, karena membaca itu perlu reinforcement. Reinforcementnya adalah menulis, ya. Ditulis. Jadi eh, poin-poin penting yang ingin Anda eksplorasi itu memang harus dituliskan. Kemudian setelah itu dipresentasikan, ya kan? Nah, yang lain mendengarkan dan Anda mempresentasikan itu otomatis mendengarkan ke diri sendiri juga kan. Dengan begitu tuh sebenarnya otak kita tuh dikuatkan, reinforcementnya di situ. Kayak dosen nih suruh ngajar ngomong 2 jam atau 3 jam tuh betah kan? Reinforcementnya banyak gitu loh. Udah harus baca, kemudian harus menyiapkan materinya, kemudian presentasi kayak begini ya dari masa ke masa otomatis kan udah kayak kerekam aja gitu. Otak itu memang kayak gitu, pola kerjanya perlu ditekan over and over and over. Makanya ada istilah brainwash, karena memang harus ditekankan berkali-kali sehingga itu menjadi automatization ya. Automatization itu ya kita tahu, kita bisa articulate ya, articulate our knowledge and understanding itu dengan cara kita sendiri. Jadi makanya present itu bukan reading. Ya, presentasi itu bukan reading practice ya. Presentasi itu lebih ke eh, kita memaparkan hasil eh, our articulations ya. Cara kita mengartikulasikan atau mengkonseptualisasikan apa yang sudah kita pahami. Itu adalah presenting. Gitu? Ya. Nah, itulah ilmu itu akan kita dapatkan seperti itu. Ya, jadi makanya kalau kita sudah paham sesuatu atau kita sudah mempunyai pengetahuan, pengalaman terkait bidang tertentu ya, itu akan menjadi milik kita gitu. Nggak, nobody can take it away from you ya. The beauty of knowledge itu gitu loh. Beauty of gaining knowledge itu gitu. Nggak ada yang bisa ngambil dari kita gitu. Jadi no worries ya. Makanya setiap orang harus belajar ya. Karena ilmu itu harus kita alihkan untuk diri kita sendiri, taking over gitu. Ya, it is your own knowledge and conceptualizations. Ya, makanya kalau kita mendengarkan orang di conference ya dengan bidang ilmu yang sama, tapi kok pemaparannya beda-beda. Sebabnya apa? Ya, cara mengkonseptualisasikannya kan beda-beda. Cara, misal nih, eh, memasak aja nih, masak soto. Eh, Soto Lamongan, kemarin yang dari Lamongan siapa? Soto Lamongan. Itu kira-kira punyanya, misalnya Mbak Nia masak soto sama Sheila masak soto, hasilnya bisa sama atau beda? Resepnya sama loh ya. Bisa jadi beda karena mungkin eksperimennya sendiri-sendiri gitu. Meskipun bumbu dasarnya soto gitu, sama aja ilmu kayak gitu. Kita expert expert expertise orang itu eh, bidangnya bisa sama ya bidangnya ya, tapi eh, bentuknya, kedalamannya, konseptualisasinya kan nggak sama, nggak mungkin sama. Iya kan? Ya. Nah, itu menjadi eh, personal practical knowledge ya. Setiap orang tuh punya personal practical knowledge. Ya, makanya setiap orang unik karena cara kita mengkonseptualisasikan pengetahuan, informasi, pengalaman itu pasti berbeda. Makanya sebenarnya dalam ilmu SDM ya, setiap setiap sumber daya manusia itu aset ya. Karena jangan bilang bahwa oh yang bisa gantiin. Enggak, ya, bahwa setiap orang tuh punya punya karakteristik dan keunikan masing-masing ya. Meskipun bisa secara posisi, misal posisi direktur A, ya posisi direkturnya bisa digantikan oleh orang lain, tetapi cara cara menyelesaikan sesuatu, cara menghadapi sesuatu, cara eh, mengkonseptualisasikan sesuatu dari direktur A ke direktur B ke direktur C itu sama apa enggak? Enggak sama kan? Beda. Ya, lihat aja menteri menteri pendidikan.
ya. Menteri Pendidikan A, Menteri Pendidikan B, Menteri Pendidikan C, itu produk apa? Kira-kira kurikulum itu hasil dari pemikiran siapa sih? Kurikulum itu yang menentukan konsep roh dari kurikulum itu siapa? Menteri atau stafnya atau staf ahlinya atau siapa? Staf ahli. Yang punya roh konsep loh. Yang punya rohnya ya menterinya lah. Misal Pak Nadiem Nakarim sama sekarang siapa? Nulis. Sumantri, Pak Sumantri. Dari kurikulum Merdeka ke Deep Learning misal. Ya udah. Nah kan kurikulum Merdeka sekarang ada nggak sih? Masih nggak? Mas, MBKM udah nggak? Hah? masih. Masih? Masih. Sama Ya. aja. Ya, belum aja ya, nggak tahu ya ke depannya gimana ya. Sekarang masih, tapi nggak tahu mau diganti gimana atau direvisi gimana. Tapi yang jelas kegiatan-kegiatan MBKM udah nggak ada tuh, kayak perguruan tinggi itu MBKM kayak ISMA itu udah nggak ada ya tahun ini ya. Dan MBKM flagship MBKM itu udah nggak ada karena program MBKM tuh sangat identik dengan kurikulum Merdeka kan, dan Pak Sumantri udah nggak meneruskan itu, beda lagi. Ya. Ya, nggak mungkin sama emang. Ya, Presiden A, Presiden B, Presiden C apa sama? Sama, gitu. Sama aja, kita juga kayak gitu. Jadi posisi bisa diganti ya, kalau posisi ya. Tapi Tapi orangnya tuh sebenarnya nggak bisa diganti orang. Nggak bisa diganti orang gitu. Ya, jadi belum tentu posisi saat posisi tertentu itu penggantinya itu ya caranya sama, nggak mungkin sama. Ya. Jadi setiap kepemimpinan, setiap periode pelayanan ya, itu pasti akan berbeda. Karena ya itu tadi nggak ada manusia yang sama, nggak ada. Memang sudah diciptakan seperti itu. Ya. Oke, nah supaya kita itu bentuk konseptualisasinya bagus ya, maka kita harus banyak belajar gitu ya, banyak merefleksikan, reflektif ya. Being reflective is part of learning. Jadi kalau nggak ada proses refleksi itu nggak ada proses belajar. Ya, belajar itu proses dari eh, menerima informasi ya, kemudian merefleksikan informasi dan mengkonseptualisasikan informasi. Itu baru kita eh, membuat apa akan merekonstruksi ulang dari sebuah pengetahuan menjadi pengetahuan yang itu adalah milik kita ya. Pengetahuan yang memang itu adalah from us gitu lah. Jadi personalizing ya, personalizing your knowledge and experience itu. Iya kan? Mm-mm. Oke, jadi gitu dulu ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan mulai mengeksplorasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian disiapkan slides-nya, kemudian reviewnya ya. Eh, untuk presentasi kira-kira berapa menit? Mau berapa menit? Ini ada 8 kan? Supaya kebagian semua kira-kira diatur ya Mas Mat Fauzi. Nanti berapa menitnya untuk presentation itu udah termasuk question and answer gitu ya. Termasuk discussion-nya atau question and answer-nya. Itu ya. Oke, terus nanti di-submit di Google Drive kelas seperti mata kuliah kurikulum dan materi ajar ya. eh, Bahasa asing. Oke, jadi gitu dulu. Kita ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ya, sisa Ah, waktunya kurang berapa menit bisa untuk mulai eh, navigating literature ya, atau relevant literature. Mulai membaca, mereview, menyajikannya dalam bentuk slides dan outline ya. Gimana? Ada yang tadi siapa? Mas Fauzi, Ahmad Fauzi. Pak Mahiyang Bu, minta foto Oh, bersama Bu sebelum tutup oh, katanya. Ya, Bu. oh,
Oh, boleh. Ini baru awal pertemuan loh. Iya, mau dibuat story katanya, Bu. Oh, boleh. Iya. Ini Ayo, semua di Jogja kan? Mbak Mahyang di ya, mana? Saya di Guru di Kalimantan, mana? Ibu. Nah, itu. Oh, ini ya yang online ya Iya, katanya Ibu. ya. Tapi kan ya, bukan mata kuliah kurikulum kan? Mata kuliah ini. Ya, seminar Ah, problema aja, Bu. ah. Nggak Ibu ngambil sama kurikulum saya ya. juga Sudah, ini. sudah, Bu. Sudah Hah? kurikulum. Kurikulum juga udah? Kurikulum sudah, saya tinggal untuk semester ini tinggal seminar aja, Bu. Oh iya, oke. Berarti memang kurikulum kan kemarin cuma 6 orang ya pesertanya. Iya, Ya, oke. Berarti nanti untuk kedepannya hybrid ya, dalam arti kalau kita pas offline ya untuk Mbak Mahyang tetap online gitu kan? iya, Bu. Izin, Mem Anita, Ah, saya juga online, siapa? Vira. Kamu di mana? Saya di Depok, Jawa Barat. Depok. Oh, udah kerja apa gimana? Iya, Di mana? di BGN, Mem. Apa? BGN. BGN itu apa? Eh, itu Badan Gizi. Badan, Badan Gizi Nasional. iya. Oh, oke. Ya, sebenarnya ya, kebijakan UNY itu tuh kan blended ya. Blended itu sebenarnya ya seharusnya itu tidak full online gitu dalam satu semester. Jadi mahasiswa pun ya gitu, eh, harusnya tuh ya tetap beberapa kali ikut offline gitu harusnya loh ya. Tapi ya nggak tahu sih. Hmm, karena komitmennya mengakomodasi kebutuhan mahasiswa jadinya kayak PJJ nih, pembelajaran jarak jauh. Jadi kayak kalau yang fully online tuh kayak UT ya, Universitas Terbuka, kayak UT gitu. Jadi kan nggak pernah ke kampus kan berarti kan bisa belajar di mana aja. Cuman kalau kita konsepnya masih bukan UT ya. Memang kita university dalam arti harusnya eh, ada berapa persen tuh yang offline tetap gitu. Makanya kita blended ya. Eh, Offline-nya pasti ada, nggak mungkin online semua intinya gitu. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Saya sih manut aja kalau dari manajemen universitas membolehkan mengakomodasi. Karena waktu awal-awal kita juga sempat diskusi untuk mahasiswa yang kasusnya kayak gini tuh kita perbolehkan apa enggak full online gitu ya. Padahal kita tuh bukan UT gitu, atau juga bukan PJJ, pendidikan jarak jauh gitu, program jarak jauh, tapi harusnya tetap mahasiswa itu datang ke Jogja juga untuk beberapa meeting begitu, ya. Tapi ya itu karena kebanyakan kalau S2, apalagi S3 ya udah kerja ya, tapi pengen juga sekolah gitu kan. Nah, terus misinya memang mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Iya nggak sih? Ya akhirnya terus ya udah diperbolehkan bagi yang memang kerja gitu ya. Apalagi di Kalimantan, di luar Jawa, ya memang keterbatasannya banyak ya. Kenapa nggak milih univ di Kalimantan aja, Mbak Mahiang dan Eh, juga Mbak Safira? Kenapa nggak di Depok? Depok tuh mana? Tangerang. Depok tuh mana? Jawa Barat. Jawa Barat, ya. Kenapa nggak di dekat-dekat Jawa Barat kan ada Untirta ya? Ada ya Untirta ya? Depok tuh itu Mbak. Halo? Halo, ya, iya. Heeh. Ya, karena waktu kemarin itu kan kuliahnya yang pas S1 di UNY, jadi lanjutin di UNY. S1-nya dari apa? Pendidikan bahasa apa? Pendidikan bahasa Prancis. Oh, di UNY berarti. Ya, di UNY. Oh, terus S2-nya tetap pengen UNY gitu. Iya, lanjut di UNY. Cinta amat sama UNY. Ya. Terus kalau Mbak Mayang tuh kenal nggak di Kalimantan? Kalimantan mana? Kalimantan Tengah, Ibu. Kalimantan Tengah. Kan Kenapa kok Kalimantan Kalimantan Tengah Tengah? ada kampus Universitas Palangkaraya UPR. Di Mm-mm. hanya kurikulumnya kemarin kan hanya ada untuk magister pendidikan, manajemen pendidikan.
Saya itu mau tapi terhalang restu suami. Jadi Mm-mm. suami saya itu maunya saya S2-nya harus linear gitu. Memang Mm-mm. waktu itu kan ada UPI apa apa eh, S2 bahasa Perancis di UPI, tapi kan karena Ya. harus keluar dan bekerja itu kan saya kesulitan. Nah, kebetulan Mm-mm. tempo hari ditawarkan Madam Yeni, terus kata suami Mm-mm. ambil gitu. Jadi yang dapat restu suami itu yang ini. Jadi ngikut Oh. restu. Ya, oke lah. Ya, ya, oke. Ya, memang constraint-nya banyak ya. Kalau udah kerja, apalagi PNS tuh kayaknya susah banget sih untuk izin keluar itu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, gitu aja, nggak apa-apa. Tetap nanti kita blended ya untuk yang online gitu. Yang offline, offline kecuali saya misal ada halangan ya, eh, tugas luar kota atau apa yang akhirnya kita harus online ya kita online daripada tidak sama sekali ya. Ya, kalaupun misalnya kita harus ganti waktu, biasanya nyari pengganti waktu pun juga nggak mudah ya kan. Tapi kalau terpaksanya memang nggak bisa, eh, kita bisa ganti waktu atau saya kasih tugas itu eh, alternatifnya ya. Pokoknya tidak mungkin tidak ada komunikasi atau tidak ada hal yang harus dikerjakan gitu. Ya, baik gitu ya. Mm-mm. Okay, so thank you so much for attending class. Uh, then you can start collecting relevant literature, kemudian menyeleksinya, membaca, menyiapkan review. Meskipun kita belum belajar bagaimana membuat review yang baik, Anda bisa browsing aja ya dari banyak referensi how to prepare a good review itu banyak ya. Sudah pernah kan bikin review kan? Nah, ya jadi itulah tugas untuk minggu depan ya, membuat tertulis dan juga slide dipresentasikan untuk your research interest ya. Gitu dulu. Ya, alright. Ya. Oh ya, sudah difoto? Belum? Belum. Oh iya, ya sekarang foto. Yuk, yuk semuanya berpose. Satu, saya itu. Satu, dua, tiga. Lagi-lagi. Satu, dua. Oh, sudah. Oke, Terima ya. kasih. Sama-sama. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next week. Ya. Hmm. Yay.